the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Dua, tiga. Good morning, Mr. Ali. Morning, Mas Chandra. Oke, hari ini kita kontennya apa nih, Pak Ali? Hari ini kontennya aku mau bercerita religi, yaitu judulnya tentang kisah seorang pemuda yang harus menikahi gadis buta, tuli, peka, dan lumpuh karena sebuah apel. Waduh, sepertinya bagus ini, Pak. Iya, saya cerita ini sebelum saya mulai aku sudah dengar kalau nggak salah 4 atau 5 kali cerita ini, tapi ceritanya sama, cuman versi-versinya yang hampir sedikit beda. Kayak dulu diumpamakan bukan apel tapi jambu kayak gitu. Oh, Terus buah tin kayak gitu. Dan sekarang saya dapat kiriman dari sahabat saya, Tuan Amer Hamzah itu dari Malaysia. Tepatnya di Selangor. Beliau ngirim saya lewat Facebook. Jadi ceritanya itu seorang lelaki yang soleh bernama Sabit bin Ibrahim sedang berjalan di pinggiran kota Kufah. Tiba-tiba dia melihat sebuah apel jatuh keluar pagar dari sebuah kebun buah-buahan. Dari sebuah kebun buah-buahan, melihat apel yang merah ranum itu tergeletak di tanah, membuat air liur Sabit terbit dan pingin memakannya, apalagi di hari yang panas dan tengah kehausan. Maka tanpa pikir panjang, dipungutlah dan dimakanlah buah apel itu dan dikunyah-kunyah sampai habis. Maka tanpa berpikir panjang dikunyahlah apel itu yang lezat itu, akan tetapi baru setengahnya dia makan, dia teringat bahwa buah apel itu bukan miliknya dan dia belum mendapat izin dari pemilik si buah apel. Maka segeralah dia pergi ke dalam kebun buah-buahan itu hendak menemui pemiliknya agar meminta dihalalkan buah apel yang sudah dimakannya. Di kebun itu ia bertemu dengan seorang lelaki yang kelihatannya laki-laki itu juga agak angker gitu, tapi gak masalah buat si Sabit. Maka langsung saja ia berkata, "Aku sudah makan setengah dari buah apel ini, Tuan. Aku berharap Anda menghalalkannya." Orang itu menjawab, "Aku bukan pemilik kebun ini. Aku hodamnya yang ditugaskan menjaga dan mengurus kebunnya." Dengan nada menyesal, Sabit bin Ibrahim bertanya lagi, "Di mana rumah pemiliknya? Aku akan menemuinya dan minta agar dihalalkannya apel yang telah aku makan ini." Pengurus kebun itu memberitahukan, apabila engkau ingin pergi ke sana, maka engkau harus menempuh jalan sehari semalam. Sabit bin Ibrahim bertekad apapun resikonya akan menemui si pemilik kebun apel itu, kebun buah-buahan itu. Meskipun jauh dia nggak peduli. Aku telah memakan apel yang tidak halal bagiku karena tanpa izin pemiliknya. Bukankah Rasulullah sudah memperingatkan kita melalui sabdanya, siapa yang tubuhnya tumbuh dari yang haram, maka ia lebih layak menjadi alat bakaran neraka. Jadi kita itu seperti kayu bakar yang akan lebih menyalakan api neraka.
Oh my God, kalau seperti itu kan Sabit nggak bisa. Dan Sabit bin Ibrahim pergi juga ke rumah pemilik kebun itu, dan setiba di sana dia langsung mengetuk pintu. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Setelah si pemilik rumah membuka pintu, Sabit langsung memberi salam dengan sopan seraya berkata, "Wahai tuanku yang bermurah hati, saya sudah terlanjur makan setengah dari buah apel ini yang jatuh dari keluar kebun Tuan. Karena itu, maukah Tuan menghalalkan apa yang sudah saya makan?" Lelaki tua yang ada di hadapan Sabit itu mengamatinya dengan cermat. Lalu dia berkata tiba-tiba, "Tidak, aku tidak boleh menghalalkan kecuali satu syarat." Sabit bin Ibrahim merasa khawatir dengan syarat itu karena takut ia tidak dapat memenuhinya. Maka segera ia bertanya, "Apa syaratnya itu, Tuan?" Orang itu menjawab, "Engkau harus mengawini putriku." Sabit bin Ibrahim tidak memahami apa maksud dari lelaki itu. Maka dia berkata, "Apakah karena hanya aku makan setengah buah apelmu yang keluar dari kebunmu, aku harus mengawini putrimu?" Tetapi pemilik kebun itu tidak mempedulikan pertanyaan Sabit bin Ibrahim. Ia malah menambahkan katanya, "Sebelum pernikahan dimulai, engkau harus tahu dulu kekurangan-kekurangan dari putriku. Dia seorang yang buta, bisu, tuli, juga lumpuh." Sabit bin Ibrahim amat terkejut dengan keterangan si pemilik kebun itu. Dia berpikir dalam hatinya, apakah perempuan seperti itu patut dia persunting sebagai istri gara-gara setengah buah apel yang tidak dihalalkan kepadanya? Kemudian pemilik kebun itu menyatakan lagi, "Selain syarat itu, aku tidak akan menghalalkan apa yang telah kau makan. Tahu kamu?" Namun Sabit bin Ibrahim kemudian menjawab dengan mantap, "Aku akan menerima pinangannya dan perkawinannya. Aku telah bertekad akan mengadakan transaksi dengan Allah Rabbul Alamin. Untuk itu aku akan memenuhi kewajiban-kewajiban dan hak-hakku kepadanya. Karena aku amat berharap Allah selalu meridhoiku dan mudah-mudahan aku dapat meningkatkan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala." Maka pernikahan pun dilaksanakan. Pemilik kebun itu menghadirkan dua saksi yang akan menyaksikan akad nikah mereka. Sesudah perkawinan selesai, Sabit dipersilakan masuk menemui istrinya. Masuk ke sebuah pelaminan di kamar. Sewaktu Sabit hendak masuk kamar pengantin, dia berpikir akan tetap mengucapkan salam walaupun istrinya tuli dan bisu. Karena bukankah malaikat Allah yang berkeliaran dalam rumahnya tentu tidak tuli dan bisu juga. Maka ia pun mengucapkan, "Assalamualaikum." Tak disangka sama sekali wanita yang ada di hadapannya dan kini resmi menjadi istrinya itu menjawab dengan baik. Ketika Sabit masuk hendak menghampiri wanita itu, dia mengulurkan tangan untuk menyambut tangannya. Sekali lagi Sabit terkejut karena wanita yang kini menjadi istrinya itu menyambut uluran tangannya. Jika demikian berarti wanita yang ada di hadapanku ini dapat mendengar dan tidak bisu. Ayahnya juga mengatakan bahwa dia buta dan lumpuh, tetapi ternyata dia menyambut kedatanganku dengan ramah dan mengelurkan tangan dengan mesra pula. Kata Sabit bin Ibrahim dalam hatinya. Sabit bin Ibrahim berpikir,
Mengapa ayah mertuanya menyampaikan berita-berita yang bertentangan dengan yang sebenarnya? Setelah Sabit bin Ibrahim duduk di samping istrinya, dia bertanya, "Ayahmu mengatakan kepadaku bahwa engkau buta. Mengapa?" Wanita itu kemudian menjawab, "Ayahku benar karena aku tidak pernah melihat apa-apa yang diharamkan Allah." Sabit bin Ibrahim bertanya lagi, "Ayahmu juga mengatakan bahwa engkau tuli. Mengapa?" Wanita itu menjawab lagi, "Ayahku benar karena aku tidak pernah mau mendengar berita-berita dan cerita orang yang tidak membuat Allah ridho. Ayahku juga mengatakan kepadamu bahwa aku bisu dan lumpuh, bukan?" Tapi wanita itu kepada Sabit bin Ibrahim yang kini sah menjadi suaminya. Sabit Ibrahim mengangguk perlahan mengiyakan pertanyaan istrinya. Selanjutnya wanita itu berkata, "Aku dikatakan bisu karena dalam banyak hal aku hanya menggunakan lidahku untuk menyebut asma Allah. Aku juga dikatakan lumpuh karena kakiku tidak pernah pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala." Sabit bin Ibrahim amat bahagia mendapatkan istri yang ternyata amat soleha dan wanita yang so beautiful, so pretty, yang memelihara dirinya kelak. Dengan bangga ia berkata tentang istrinya, "Ketika aku lihat wajahnya, dia bagaikan bulan purnama di malam yang gelap." Sabit bin Ibrahim dan istrinya yang syaleha dan cantik itu hidup rukun dan bahagia. Tidak lama kemudian mereka dikaruniain putra yang ilmunya memancarkan hikmah ke seluruh penjuru dunia. Beliau Al-Imam Abu Hanifah. Yang kedua An-Nu'man bin Sabit. Dah, maka dari itu itulah cerita tadi untuk quotes ya, pesan-pesan moral para milenial. Semoga para lelaki yang membaca cerita ini, yang mendengar cerita ini akan dibimbing oleh Allah untuk menjadi lelaki yang calon pemimpin yang soleh, termasuk kameramen ya, kameramen mudah-mudahan jadi pemimpin yang soleh. Oke, Pak Chandra siap jadi pemimpin yang soleh? Insya Allah, Pak Ya, Ali. dan semoga para perempuan yang belum menikah mendapatkan lelaki yang soleh dan para lelakinya mendapatkan perempuan yang soleha seperti istrinya Syabit. Amin. Itu tadi cerita religi yang saya sampaikan karena memang banyak para muda-mudi milenial yang lupa akan seperti itu. Oke, thank you very much. Semoga bermanfaat buat viewer and subscriber.